Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Satrio, NIM 18018-246. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Ahmad Dahlan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah ilmu dakwah, yang mana materi yang diberikan pada saya pada saat ini yaitu tentang ekonomi Islam. Namun saya tidak akan membeberkan atau memperjelas bagaimana ekonomi Islam dan apa itu ekonomi Islam, tapi saya akan lebih tentang pemahaman mengapa kita perlu belajar ekonomi Islam. Seperti yang kita tahu, zaman yang pada saat ini gonjang-ganjing atau zaman yang tidak menentu, bagaimana yang baik menjadi buruk, yang buruk bikin baik. Kita hampir susah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam hal ini kita lebih fokus dalam ekonomi Islam, bagaimana baiknya dan kenapa kita perlu belajar ekonomi Islam. Makanya kita perlu tahu dulu sebab dan alasan mengapa kita perlu belajar ekonomi Islam. Yang pertama, yang seperti kita tahu bahwasanya ekonomi yang kita pelajari saat ini dari SD hingga SMP itu ekonomi yang dari dulu itu kiblatnya itu mengarah ke barat, di mana ilmu ekonominya itu tuh yaitu dari seorang tokoh dunia yang mana nama Keynesian. Beliau adalah tokoh yang mencetuskan bagaimana ekonomi yang kita pelajari saat ini, yaitu tentang bagaimana salah satu bentuk dasar dasar cetak uang, di mana yang seperti kita tahu pada saat ini uang itu bila ingin mencetak atau bahasanya di print, jadi nggak sembarang bahwasanya tiap hari kita bisa print uang sebanyak ini enggak. Jadi uang itu dibatasi dengan cara kita memiliki dasar dasar mata uang, di mana dasar mata uang kita itu sekarang adalah dolar, yang karena bank kita itu kiblatnya itu mengarah ke IMF, di mana IMF itu memegang salah satu pendiri yaitu Keynesian. Keynesian adalah salah satu pencetus tahun 70-an yang mana dulu itu dasar cetak uang itu tuh didasarkan pada emas. Jadi bila uang itu bisa dicetak suatu negara itu ketika emas yang mereka miliki itu berapa banyak. Misal contoh, ketika uang itu apabila tidak didasarkan pada emas, maka bebas. Jadi uang itu bisa bebas cetak, tapi itu baik kalau dari perspektif kita, namun buruk apabila kita menjaga pancingnya, karena bisa yang namanya uang itu cetaknya tidak terkendali. Jadi dulu itu tuh dengan emas, tapi sejak tahun 90-an itu diganti menjadi dolar. Yang mana apabila negara itu ingin mencetak uang, maka dilihat cadangan dolar suatu negara itu berapa. Jadi apabila dolar itu turun, maka nilai uang kita juga ikut turun, karena dasar uang kita itu dolar. Maka dari itu kita perlu paham yang namanya kenapa ekonomi saat ini itu nggak baik. Jadi kita perlu belajar namanya ekonomi Islam. Dan salah satu alasan mengapa kita perlu mempelajari ekonomi Islam, karena dalam ekonomi Islam itu sudah diatur bahwasanya tentang produksi, distribusi, tentang barang dan jasa dan segala macam itu bagaimana baiknya. Contoh dengan pengambilan pajak, bagaimana diatur itu pajak dalam pengambilannya, itu diarahkannya kemana, sebaiknya yang diambil pajak itu siapa dan kenapa. Jadi itu tuh sudah diatur. Enggak sekarang ini. Coba kita lihat pajak sekarang ini, satu orang aja bisa menanggung banyak pajak. Contoh pajak kendaraan itu bisa mobil, motor. Apabila dia satu nama, itu pajak rumah. Belum lagi pajak apa dia punya lahan, apalagi kalau dia punya perusahaan
punya perusahaan pun dia punya pajak itu, punya pajak bangunan. Pun kalau dia sempat ekspor impor harus bayar pajak juga. Jadi akhirnya fokusnya itu sangat memberatkan seseorang. Padahal seharusnya nggak seperti itu. Pajak itu kalau dia dalam Islam itu banyak. Contoh dalam pajak pajak kalau dalam Islam itu dulu ada namanya pajak yang ditarik dari orang yang murtad. Jadi orang yang murtad itu ditarik pajak. Yang kedua, kalau pada saat masih pada zaman perang itu ada namanya pajak itu harta rampasan perang. Nah, jadi pajak itu nggak semena-mena tentang harus orang ya, malahan itu tuh lebih ke kalau seperti tentang harta seseorang itu lebih ke zakatnya yang harus dikeluarkan berapa ini segala macam. Jadi jelas, bukan pendapatan itu pajak itu harus diambil dari ini. Jadi perlu kita belajar yang namanya ekonomi Islam. Jadi salah satu sebab kita harus baca ekonomi Islam dari dua yang sebutkan tadi, ada satu tambahan lagi, gimana saya teringat hadis bahwasanya yang menjelaskan nanti kelak ada suatu zaman di mana ada seorang lelaki yang ingin menzakatkan emasnya, namun dia tidak mendapatkan orang yang berhak untuk dizakati karena pada saat itu sudah sangat makmur. Ini hadis riwayat Bukhari. Itu memang benar bahwasanya kalau kita kita lihat dari bagaimana perspektif sekarang, Islam itu bakal jaya, bahwasanya bakal makmur. Jadi sekarang kita perlu belajar ekonomi Islam supaya kita menjadi salah satu yang pion-pion yang bakal menjadi penggerak bahwasanya Islam itu bakal bangkit. Saya berharap dengan teman-teman atau siapapun yang mendengarkan dan melihat video saya berharap mari belajar kita sama-sama tentang ekonomi Islam. Saya rasa tidak perlu saya memberikan apa itu ekonomi Islam. Kalian bisa pelajari sendiri. Dengan kalian pelajari sendiri itu apa ekonomi Islam, maka kalian akan lebih paham bahwasanya dengan semakin kalian banyak mencari, maka kalian akan semakin banyak mendapat referensi. Selanjutnya saya berharap kita menghidupkan kembali namanya dalam ekonomi Islam itu yaitu zakat dan sedekah supaya kan menjadi salah satu pahlawan-pahlawan zakat dan sedekah gitu. Karena nanti kalau kalian nggak bisa sedekah lagi, kalian akan bingung mau dimanakan harta kalian ini. Jadi jadilah mukmin muslimat yang kaya dan tahu itu tentang ekonomi Islam, sehingga kalian tahu bagaimana tentang cara memperlakukan harta kalian dan tahu bagaimana ekonomi Islam itu yang baik. Sekian dari video saya. Apabila saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.